Nah, bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah nih, biasanya mengembalikan ke sekolah itu nggak gampang, karena mereka udah tinggalan kelas, malu nanti sama adik kelas, apalagi udah ketinggalannya 1 tahun 2 tahun. Jadi bagi mereka yang sudah terlanjur putus sekolah, lalu disiapkan program namanya kejar paket. Kejar paket C itu untuk level SMA, kejar paket B untuk level SMP. Kalau kejar paket A itu levelnya SD. Nah, yang banyak kejar paket C supaya mereka mendapatkan ijazah SMA, sehingga mereka resmi sebagai orang yang pendidikannya SMA, sambil mereka dikasih keterampilan supaya bisa kerja. Idealnya memang semuanya bisa mendapatkan, tapi kenyataannya ada yang putus. Kalau yang putus, pemerintah nggak boleh diam aja, justru ditarik. Nah, kita siapkan PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar di berbagai wilayah. Di kecamatan-kecamatan itu ada PKBM, sehingga mereka bisa dapat training keterampilan supaya bisa bekerja dan ikut paket C supaya dapat ijazah. Terus ini aku ada pertanyaan yang kedua. Kalau apa yang kita sebagai warga negara bisa bantu untuk membantu anak-anak yang tidak punya akses untuk sekolah? Apakah kita bisa membantu mereka atau? Tentu. Seperti misalnya kalau sekolahnya bisa undang anak-anak itu untuk ikut kegiatan di sekolah. Kemudian bisa juga para guru datang ke PKBM itu berbagi pengalaman pengetahuan untuk mereka. Kemudian masyarakat umum juga bisa ikut hadir ke PKBM di tempat-tempat kejar paket C, sehingga mereka dapat inspirasi, dapat pengalaman. Apalagi bagi warga masyarakat yang dulunya pernah putus sekolah lalu sekarang sukses, itu diperlukan untuk datang kembali supaya memberikan motivasi bahwa pernah putus sekolah itu tidak berarti selesai, justru pernah putus sekolah dan sukses, datanglah ke PKBM. Itu contoh. Ini ada lagi ini yang bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Does Kartu Jakarta Pintar has it reduced the number of children that still don't have access to education? That's what? Does Kartu Jakarta Pintar reduce the number of children who still don't have access to education? Yes, indeed. Yeah. So there are many of our young individuals who are no longer within the school system. We're going back to school through Kartu Jakarta Pintar. And the approach is when they are provided the fund through Kartu Jakarta Pintar, they can use the fund to do training so that they can get proper jobs. But on the other hand, they also have access to certifications program equivalent to high school educations. And we are grateful that this approach has been instrumental in reducing the number of high school age young individuals to be in school. As you said earlier, some kids, when they cut the school in their school age, they usually don't want to get to school because they're embarrassed that they skip their grades and they're sometimes lazy to go back. Don't the parents encourage them, or do they not tell them to do it? Like, there is KJP and KIP. Do the parents go say, hey, you should go to school, there's this program, you should do it so you can get a better education? Or do they not care about their child's education? If they don't, do the governments actually help them encourage their kids? Do they give them, well, not a punishment, but does the law say that the parents should actually encourage the kids?
Number one, it is mandatory to be in school. So parents and school leaderships were encouraged to invite anyone who are not within the school system to join education. So because it is mandatory to be in school. Now, on the other hand, some individuals, case by case, have limitations, have restrictions that enable them to easily go to school. Most cases, it's because of economic situations. That's why we intervene by providing financial support. Even if the school is free, the transportations to school sometimes it's not free. Yes. The meal for them sometimes it's not free. And then we're talking about your uniform, the books, all supporting equipments were often cost quite some to many of them. So our approach is by providing them with financial support so that they don't have to spend anything from their pockets to enable their kids to be in school. Saya punya pertanyaan lagi. Bagaimana menurut Bapak Gubernur yang dulu sempat menjadi Menteri Pendidikan juga soal pendidikan anak-anak di Indonesia dibandingkan pendidikan di luar? Apakah kita punya kelebihan atau kekurangan dalam pendidikan? Ya, sebetulnya pendidikan itu sangat ditentukan oleh ekosistem. Ekosistem itu artinya sebuah lingkungan. Satu adalah lingkungan rumah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Itu dua-duanya itu sangat penting sekali. Nah, secara umum kuncinya ada pada orang tua di rumah dan ada pada guru di sekolah. Dua itu yang sangat menentukan. Dan setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki minat juga yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah memberikan kepada mereka stimulus yang sesuai dengan potensinya. Lalu biarkan potensinya tumbuh berkembang. Nah, sistem yang ada seringkali menganggap anak itu potensinya sama, anak itu minatnya sama, padahal tidak begitu, bukan? Karena itu kita harus lebih banyak memberikan ruang bagi anak-anak untuk menumbuhkan potensinya. Ada hal-hal mendasar yang semua kita harus miliki. Satu, soal karakter. Itu kan dasar. Jadi karakter yang baik, akhlak yang baik, hati yang baik, beriman, bertakwa. Tapi juga karakter itu ada unsur karakter kinerja, rajin, kerja keras, kerja tuntas. Itu karakter. Yang kedua, ada kemampuan literasi, itu juga harus. Literasi apa? Bukan hanya baca tulis, tapi literasi teknologi, literasi finansial, literasi budaya. Itu semua adalah bagian dari literasi. Jadi anak-anak kita belajar harus punya itu. Yang ketiga ada kompetensi namanya. Kompetensi itu adalah kemampuan, salah satunya kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan untuk kolaborasi. Jadi kita secara umum perlu mengembangkan tiga. Satu adalah karakternya. Di situ ada karakter moral sama karakter kinerja. Yang kedua, kemampuan literasinya. Wawasannya luas, pengetahuannya luas, menguasai banyak hal. Yang ketiga, dia punya kompetensi. Nah, ini yang sering disebut sebagai learning set untuk abad 21. Di Naimah nanti, insya Allah punya yang begitu tuh. Sekarang potensinya udah kelihatan deh. Bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia? Apa yang bisa diperbaiki? Berkaitan dengan poin-poin Sustainable Development Goals-nya United Nations, apa kurikulum pendidikan dasar di Indonesia sudah mencapai itu? Sebenarnya
Ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Bagaimana kurikulum kita bisa disusun untuk menyesuaikan dengan tantangan abad 21, dan di dalamnya ada SDG gitu. Tapi saya ingin sampaikan juga buat Naima, kurikulum itu penting untuk di-upgrade, tapi yang tidak kalah penting adalah orang yang melakukan delivery-nya, gurunya. Kalau gurunya itu mengalami proses pembelajaran yang baik, bisa menjadi guru pembelajar, bisa menjadi teman belajar, dia akan punya potensi untuk menumbuh kembangkan potensinya. Jadi kalau saya boleh usul, Naima, yang harus didorong juga adalah soal pengembangan kemampuan guru. Karena kalau kurikulumnya kita ubah-ubah terus, tapi gurunya tidak pernah mengalami peningkatan kemampuan, maka di ruang kelas tidak ada perubahan nanti. Kita merasanya udah mengubah sistem pendidikan karena kurikulum udah diganti, tapi gurunya belum mengalami upgrade. Kalau gurunya, nah karena itu menurut saya dalam jangka yang lebih pendek, penting untuk gurunya. Gurunya ini, nah kita seringkali lebih banyak bicarakan kurikulumnya daripada gurunya. Ada tempat-tempat yang sekolah-sekolah yang baik, yang kurikulumnya baik, pelaksanaannya baik. Kenapa? Karena yang memberikan kurikulum itu adalah guru-guru yang terpilih. Karena itu sampainya di ruang kelas jadi baik. Tapi coba kalau kurikulumnya sudah baik, yang menyampaikan itu tidak sesuai, maka hasilnya jadi kita perlu justru dorong gurunya. Gitu. Pertanyaan kamu bagus-bagus, berat-berat ya. Kayak ujian dokter pendidikan. Kalau Bapak Gubernur dulu pernah menulis soal pendidikan akhlak di Indonesia. Bagaimana menerapkan pendidikan akhlak tersebut di sekolah? Ya. Jadi apa sih akhlak itu? Akhlak itu adalah, kalau sederhananya nih, akhlak itu adalah perilaku. Akhlak yang karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Perilaku itu apa sih? Perilaku itu sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Karena itu orang biasa menyebut karakter. Itu kalau buat anak-anak seringkali kalau dengar kata karakter dianggapnya jumlah huruf di WA. Karakter sudah. Saya sering mengistilahkan yang paling sederhana, karakter itu adalah kebiasaan. Jadi kalau kita merumuskan nih Naima, kami ingin anak yang memiliki perilaku, satu, anaknya bertakwa. Yang kedua, anaknya rajin, anaknya jujur, tepat waktu, hormat pada orang lain. Kita karakter semua nih. Kemudian bisa kerja keras. Nah, lalu yang dilakukan caranya bukan ditanamkan. Karena karakter itu bukan ditanamkan. Karakter itu ditumbuhkan. Cara menumbuhkannya bagaimana? Satu, dia diajarkan. Diberitahu nih, tepat waktu itu begini, bertakwa itu seperti ini. Yang harus dikerjakan ada. Tepat waktu itu seperti ini. Kemudian setelah diajarkan, dia dilakukan proses pembiasaan. Bila tidak dilakukan, didisiplinkan supaya dia kerjakan. Lalu dia nanti akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka dia menjadi karakter. Ingin orang yang berkarakter bersih, maka diajarkan untuk bersih, dibiasakan bersih, didisiplinkan, sehingga terbiasa jadi orang yang bersih. Nah, itu namanya proses pembiasaan. Jadi sesungguhnya proses penumbuhan akhlak, penumbuhan karakter adalah proses pembiasaan. Nanti kalau udah jadi karakter, maka dia menjalankan itu tanpa merasa sebagai satu beban. Iya, bukan sesuatu yang aneh.
Misalnya ketemu dengan orang menghormati, ya memang kebiasaannya menghormati. Ketemu orang berkomunikasi dengan rapi, ya memang itulah karakter dia. Ya. Itulah yang namanya akhlak, proses penumbuhan dan proses pembiasaan. Jadi kalau saya sampaikan sekali dua, jadi ada unsur moral, ada unsur kinerja. Karena kita kan juga tidak ingin anaknya jujur, hormat pada orang tua, hormat pada orang lain, tapi malas, nggak tepat waktu, kerja nggak tuntas, kita nggak mau. Tapi juga kita tidak mau anak rajin, kerja keras, kerja tuntas, tapi tidak jujur, tidak menghormati orang, betul kan? Itu dua-duanya harus diseimbangkan. Nah, satu adalah karakter moral, satu karakter kinerja. Dua itu ada dengan baik, insya Allah akhlak mulia. Bagaimana dengan saat di dalam sekolah negeri, apakah fasilitas untuk murid-murid itu apakah sudah tercukupi seperti perpustakaannya, laboratoriumnya, dan lain-lain? Apakah mereka komplit atau masih ada yang perlu ditambah? Alhamdulillah kalau di Jakarta secara umum itu sudah terfasilitasi. Jakarta cukup baik fasilitasnya. Dan sesungguhnya belajar itu bisa menggunakan apa saja. Karena yang penting adalah semangat untuk ingin tahu, semangat untuk mencoba, semangat untuk belajar itu tumbuh. Saya sering menyebutkan sebuah tempat belajar yang baik tidak dilihat dari fasilitas fisiknya saja, tapi justru dari suasana sekolahnya. Apakah suasana sekolahnya menyenangkan atau tidak? Kalau sekolahnya itu seluruh fasilitasnya bagus, tapi sekolahnya tidak menyenangkan, nggak pengen orang sekolah. Tapi kalau suasana menyenangkan, anak itu akan terus ingin sekolah. Jadi saya sampaikan, sekolah yang baik itu sekolah yang buat anak datang dengan senang hati, berada di sekolah senang hati, pulang berat hati. Jangan sampai sebaliknya, datang berat hati, di sekolah berat hati, pulang senang hati. Bayangin, sekolahnya menyenangkan, kepengen di sekolah, pengen belajar, pengen bersama. Nah, sekolahnya baik, tapi bukan tempat bersenang-senang sekolah itu. Sekolahnya suasana menyenangkan, tapi dengan betulnya nih tantangan. Tantangannya yang terukur, ada takarannya. Di Naimah kelas 5 misalnya, maka dikasih tantangan ya sesuai dengan kelas 5. Kelas 5, jangan dikasih tantangan anak SMA. Kalau dikasih tantangan anak SMA, nanti bisa patah, malah jadi nggak mau belajar. Tantangan yang terukur, kasih tugas yang sesuai, tapi suasananya menyenangkan. Nah, membangun ini yang paling penting. Bangun suasana sekolah menyenangkan, guru yang menyenangkan, tapi penuh dengan tantangan yang terukur. Dengan begitu, maka orang senang. Coba lihat nih, kalau orang naik loncat tinggi. Pernah lihat loncat tinggi? Pernah nyobain juga loncat tinggi? Olahraga? Ya kan? Apa yang terjadi? Itu galahnya dinaikin 70 cm. Menantang. Lewat, wah mau naikin lagi 80 cm. Kan itu tantangan, bukan? Dinaikin, seneng nggak waktu ngerjain? Seneng. Ketika berhasil seneng lagi. Sebetulnya dengan tantangan kan, itulah sekolah. Pengen terus nyoba, pengen terus. Nah, suasananya harus dibangun. Adanya fasilitas tentu membantu, tapi jangan sampai fasilitasnya lengkap, tapi sifat pembelajarnya nggak tumbuh. Sifat pembelajar itu kemauan untuk belajar terus-menerus. Jadi Naimah harus bisa menjadi pembelajar, orang yang mau belajar terus-menerus. Belajar itu bukan artinya ruang kelas saja ya, tapi mau tanya ini kan seperti sekarang, kan bukan ruang kelas nih sekarang. Naimah kan lagi di ruangnya gubernur, ruang kerja, bukan ruang kelas, tapi di sini prosesnya belajar, bukan? Itu kira-kira. Oke. Itu. Ada lagi nih? Naimah, saya pengen tanya nih, kamu rencana kalau udah besar mau bikin apa? Mau berbuat apa?
Dulu aku mau jadi arsitek, tapi sekarang belum pasti. Pengen bikin rumah, pengen bikin apa? Itu ya kayak gitu, arsitek kan kerjanya bikin rumah. Bikin rumah. Insya Allah dah, kamu nanti bisa tercapai.